warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? Alright, before we start our lesson today, let's pray together by reciting basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak semuanya, kali ini kita akan membahas tentang prosedur teks. Sebelum saya memulai penjelasan saya akan membacakan salah satu kutipan untuk menambah semangat kita dalam belajar. You need to stop trying to change who you are and just make who you are better for your future. Berhentilah untuk mengubah siapa dirimu dan tetaplah jadi diri kamu sesuai dengan versi terbaik kamu. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kali ini, itu ada dua ya. Yang pertama adalah peserta didik dapat menyusun prosedur teks berupa manual atau tips sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua adalah setelah mendapat penjelasan materi prosedur teks, siswa-siswi dapat menentukan struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks prosedur yang telah dibuat sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi ada 2 poin ya. Yang pertama, siswa dapat menyusun prosedur teks, dan yang kedua adalah dapat menentukan struktur teks dan unsur kebahasaan. Baik, selanjutnya adalah definition of procedure text. Definisi dari procedure text itu sendiri. Nah, what is procedure text? Apa itu procedure text? In general, we can say that procedure text is a text that explain how to do something in sequence of action. Jadi, prosedur teks itu adalah teks yang isinya menjelaskan tentang cara membuat, melakukan, atau mengoperasikan sesuatu secara berurutan dalam langkah-langkah yang teratur, mulai dari awal sampai akhir. Jadi teks prosedur itu teks yang menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu, membuat sesuatu, dan mengoperasikan sesuatu ya, sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Dan selanjutnya adalah social functions of procedure text. Jadi prosedur teks itu mempunyai fungsi sosial. Oke. The social function of procedure text is to inform the reader about how to do something in sequence of steps. Nah, jadi fungsi dari prosedur teks itu adalah menggambarkan bahwa sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan aturan melalui langkah-langkah yang jelas dan teratur. Jadi tujuannya itu untuk memberikan atau menginformasikan tentang bagaimana kita membuat, melakukan, atau mengoperasikan sesuatu, gitu ya. Dan selanjutnya adalah generic structures of procedure text. Jadi generic structure, struktur bagaimana membuat teks prosedur. Nah, dan ini adalah generic structures-nya. Yang pertama adalah goal or aim atau tujuan ya. Nah, states what is going to do. Ya, goal atau aim itu berarti tujuan dalam pembuatan atau pengoperasian sesuatu ya. Maksudnya di sini bisa kita sebut judulnya. Judulnya apa sih? Nah, nanti akan saya jelaskan di belakang, ada contohnya ya. Nah, selanjutnya adalah materials atau bahan-bahan yang dibutuhkan ketika kita mau membuat sesuatu. Nah, contain about things that we need to make or do. Jadi materials adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya adalah methods or steps. Nah, ini adalah cara. Nah, is a series of action to do or to make something. Bagian ini memuat langkah-langkah atau urutan yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Jadi ada tiga generic structure ya. Yang pertama tadi goal or aim atau tujuan. Kemudian yang kedua itu adalah materials atau bahan-bahan yang diperlukan. Dan yang ketiga adalah methods or steps, langkah-langkah bagaimana membuat itu. Okay. And the next is language features of procedure text. Nah, ini. Okay, the first is using present tense. Nah, jadi menggunakan simple present tense. Nah, contohnya di sini, then apply the iron on the cloth surface evenly. Nah, ini menggunakan
present tense atau simple present tense ya tensesnya. Dan kemudian yang kedua using imperative sentence-nya, menggunakan kata perintah ya. Nah, ini contohnya di sini adalah cut, don't mix or apply. Dipotonglah, kemudian jangan dicampur, kemudian aplikasikan atau kemudian gorenglah dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya adalah using connectives atau menggunakan kata penghubung. Di sini ada then, while, after that. Dan selanjutnya using adverb atau menggunakan kata keterangan. Nah, di sini karena kita contoh yang saya berikan itu adalah membuat sesuatu, sehingga adverbnya itu adalah adverb of time. Nah, di sini keterangannya adalah for 5 minutes, 2 hours. Jadi dinginkan selama 2 menit atau 3 menit. Masaklah selama 5 menit, 10 menit seperti itu. Nah, itu adalah adverb of time. Dan selanjutnya adalah using action verb, menggunakan kata kerja aktif. Contohnya di sini ada turn, pat, don't mix. Selanjutnya using number of sequence atau menggunakan penomoran ya. Firstly, secondly, thirdly, fourthly, dan seterusnya. Dan juga contohnya finally itu ya. Nah, this one is let's check the example. Nah, ini adalah contoh dari procedure text. Nah, yang pertama how to make traditional drink. Nah, ini saya membuat contoh bagaimana membuat jamu kunir asam atau traditional drink ya. Oke, ini merupakan goal. Nah, ini adalah goalnya atau aim, judul ya. Nah, itu adalah tujuannya membuat traditional drink. Dan selanjutnya adalah ingredients. Nah, ini adalah ingredients, bahan-bahan yang dibutuhkan. Ada beberapa ya ini. Dan selanjutnya adalah steps or methods. Nah, ini mulai dari yang first, blend all ingredients until 6 filter again. Finally, the traditional is ready to drink. Nah, ini bisa kalian baca. Nah, jadi ada beberapa steps untuk membuat jamu kunir asam. Oke. Nah, ini adalah hasil produk dari jamu kunir asamnya. Nah, oke. I think that's all. Thank you very much for your attention and see you next time for the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To know how to make a traditional drink, watch this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, we are here. We'll show you how to make traditional drinks. There are 2 traditional drinks that we will make here. Beras kencur and kunir asam. First, we will make kunir asam. The ingredients are: first, a half kilograms turmeric. Second, Third, 3/4 kilogram white sugar. Fourth, a quarter kilogram tamarind. fifth is 1 spoon salt. And the last is 3 liters water. How to make it? Here we go. First, peel off the turmeric. Wash the turmeric until clean. Then cut the turmeric. Okay, add the water before we blend. Let's blend. Okay, we will filter it. The stuff and boil this until boiling. After boiling, put the tamarind, white sugar, Brown sugar and salt. Okay. let it cool before we filter it again. After it cool, we can filter it. Let's try
Okay, next, this is the ingredients of beras kencur. First is a quarter kilograms ginger and a quarter kilograms aromatic ginger. The second is a half a brown sugar. Third, pandan leaf. Fourth, a little tamarind. Fifth, sufficiently roasted rice flour. And the last is 3/4 kilogram white sugar and 1 spoon salt. The way to make it is the same with kunir asam. You can try by yourself. It is different. Result. Bring it back, this song's very dance. Let's liven up this